Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nawazkia dari Prodi Akuntansi NIM 2110701019. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Referensi yang saya baca dari jurnal dan Yuxinau. Sebelumnya, apa sih arti iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah yang berarti mempercayai atau meyakini bahwa adanya Allah di dunia ini yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman. Beliau menjawab, iman yaitu engkau yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iman di sini bisa digambarkan seperti genting, di mana jika ada angin besar, maka genting ini akan berjatuhan ke bawah, pada akhirnya akan roboh. Begitu juga sama halnya dengan iman, di mana jika kita tidak bisa mempertahankan iman kita dari godaan-godaan, maka iman kita akan goyah dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, iman kepada Allah yang tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang selanjutnya yaitu tauhidullah. Tauhidullah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti mengesahkan adalah inti dari akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini, kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, asma wa sifat, dan juga uluhiyah. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu satu-satunya pencipta al-khaliq, pengatur jagat raya al-mudabbir, yang maha merajai al-malik, dan pemberi rezeki ar-razak. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba yang beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar hanya boleh tunjukkan kepada Allah semata. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Beriman dalam hal nama dan sifat ini tanpa melakukan seperti nama dan sifat, yaitu yang pertama takwil, yaitu merubah maknanya. Yang kedua takhil, yang berarti menolak sebagian sifat Allah. Yang ketiga takhif, yaitu memvisualkan atau menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah. Yang keempat tamtsil, yaitu menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan tafwid, yaitu tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah. Cara kita beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah menjalankan sholat 5 waktu. Seperti semestinya kita sebagai hamba Allah, umat muslim diwajibkan untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu, dan itu adalah suatu hal kewajiban yang harus ditunaikan. Yang kedua yaitu senantiasa untuk membayar zakat, menzakatkan harta benda yang kita miliki. Yang ketiga yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Seperti semestinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemaaf. Maka kita sebagai hambanya harus juga bisa saling memaafkan antar orang-orang di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu berhenti melakukan kemaksiatan. Senantiasa selalu untuk mengingat Allah dan menghilangkan segala bentuk kemaksiatan atau segala perilaku yang dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu bagaimana cara kita untuk memperkuat iman kepada Allah? Yang pertama yaitu memperbaiki salat kita. Seperti pada umumnya, kita sebagai hamba Allah, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Namun, sholat itu saja tidak cukup, kita harus melainkan lebih membutuhkan sholat khusyuk dan berkualitas. Kita juga harus melaksanakan sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasul Allah. Yang kedua yaitu mentaburi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber yang memberikan kita petunjuk. Kita bukan hanya saja untuk membaca isi Al-Quran, melainkan kita harus mentaburi atau mengamalkan isi yang ada di Al-Quran. Yang ketiga yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat yaitu membaca buku Islam. Salah satunya dengan membaca buku Islam yang diwariskan oleh ulama atau orang yang berilmu secara benar, seperti ilmu tasawuf modern, ilmu tauhid Islam, dan ilmu kalam. Dan ilmu Islam bisa juga dipelajari karena sebagai dari ilmu yang membentuk fondasi keimanan. Yang kelima yaitu mentaburi alam semesta. Kita ketahui bahwa Allah adalah Maha Besar, Allah yang memiliki segala isi alam semesta. Maka keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah juga akan semakin meningkat. Hal ini yang tertuang dalam Quran Surah Al-Fussilat ayat 37 yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Lalu yang keenam yaitu membandingkan dengan kepercayaan lain. Maksud di sini yaitu dengan begitu kita akan mendapatkan bahwa Islam yang Allah turunkan adalah bentuk yang paling baik dan sempurna dibandingkan dengan ajaran lainnya. Yang ketujuh yaitu menjalankan perintah Allah secara konsisten. Yang kedelapan yaitu menjauhi stimulasi kemaksiatan. Kita harus tetap menjaga keimanan kita, tentu sama halnya dengan kita menjaga diri kita dari kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan dan jadikan diri kita kuat terhadap stimulasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu memperbanyak syukur dan menjauhi mengeluh. Senantiasa kita selalu banyak mengeluh, namun hal itu tidak boleh untuk dilakukan. Kita harus senantiasa untuk bersyukur atas rahmat dan limpah yang telah Allah kasih kepada kita. Yang terakhir yaitu senantiasa untuk selalu berzikir. Dengan berzikir artinya kita sedang mengingat Allah. Kita selalu dalam bentuk bacaan yang panjang atau dalam berbagai hitungan. Dan yang terakhir yaitu mengikuti sunnah Rasul. Dalam hal ini yaitu menjalankan perintah-perintah yang Rasul tetapkan dan melaksanakan dengan kebijaksanaan.